Pemirsa, sepekan sudah tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan berlalu. Sejumlah kejanggalan masih mengganjal dan menimbulkan pertanyaan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi pilu ini? Berikut penelusuran tim MNC News. And part of that, of course, Some of the following images disturbing. Thousands of Arema Malang supporters. 1 Oktober 2022 menjadi malam paling mencekam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Duel derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya berakhir nestapa. 131 nyawa melayang tanpa ada satu pihak pun yang berjiwa satria mau mengaku bertanggung jawab. Pada laga ini Persebaya berhasil menundukkan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-3. Ini adalah kemenangan pertama Persebaya di kandang Arema FC sejak tahun 1994. Kekecewaan Aremania dengan memasuki lapangan dan meluapkan kesedihan lantaran tim kebanggaan mereka kalah jelas bukan tindakan terpuji. Namun langkah represif aparat pun tidak dapat dibenarkan. Tim MNC News mencoba melakukan penelusuran terkait tragedi yang menjadi duka bangsa ini. Sederet kejanggalan turut menyelubungi kelamnya Stadion Kanjuruhan pada akhir pekan lalu. Salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah penggunaan gas air mata yang diduga menyebabkan kepanikan penonton yang ada di dalam stadion. Dalam regulasi soal keamanan dan keselamatan di stadion yang dibuat oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, gas air mata masuk dalam barang haram yang ada di tempat pertandingan. Namun aparat di Stadion Kanjuruhan justru memuntahkan gas air mata tak hanya ke lapangan namun juga ke tribun. Pak, jangan sampai gas air mata, jangan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu jangan dikirim enggak? Iya, saya keluar. Meski berdalih tidak ada perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun, kepolisian mengusut kasus tersebut dan berujung dengan pencopotan sejumlah perwira. Mantan Kepala Keselamatan dan Keamanan FIFA Nugroho Setiawan menilai larangan penonton memasuki lapangan adalah harga mati. Namun ia menyayangkan penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Satu-satunya warga Indonesia yang mendapatkan sertifikat dari FIFA di bidang keselamatan, keamanan, dan infrastruktur ini menilai penggunaan water cannon lebih disarankan untuk mengendalikan massa. Seharusnya jangan sampai masuk. Kalaupun sudah masuk, fungsi dari pemadam kebakaran itu bukan pajangan di di lapangan ya. Mungkin dengan water cannon dan segala macam. Mungkin kita bisa halau mereka dengan air, dengan semprotan air. Seorang Aremania asal Jember menjadi salah satu korban selamat tragedi Stadion Kanjuruhan. Meski sempat menghirup gas air mata, warga Kecamatan Sumbersari ini bisa menyelamatkan diri. Ia menyesalkan polisi yang justru menyemprotkan gas air mata ke tribun penonton. Kalau di tribun itu punya masalahnya juga apa gitu loh Pak. Kan nggak mungkin ya penonton di tribun bawa senjata kan juga nggak mungkin gitu loh. Tapi kenapa di situ malah ditembak-tembakkan gas air mata ke tribun? Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menyatakan terpaksa mengeluarkan gas air mata. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena menganggap aksi supporter bisa membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik. Hal yang bertolak belakang justru disampaikan oleh Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing. Menurut hasil penyelidikan PSSI, supporter tidak bertindak anarkis dan membahayakan keselamatan. Kecewa itu disampaikan ke pemain. Pemain sudah minta maaf, tidak terjadi pemukulan di situ. Itu masalahnya. Tentu aparat keamanan kan juga tidak salah, dia mempunyai dugaan, wah bahaya ini ribuan orang, kasihan pemain, mengusir, menghalau para Aremania ini untuk keluar dari lapangan. Di tengah kepanikan akibat gas air mata dan kebutuhan mencari udara segar, semua orang berupaya mencari jalan keluar dari stadion. Namun alih-alih bisa pulang, mereka justru terperangkap karena pintu terkunci. Pintu 13 Stadion Kanjuruhan pun seketika berubah menjadi kuburan massal para Aremania dan Aremanita.
Ya, dalam penelusuran kami mendapatkan satu pintu lagi yang menjadi saksi terjadinya insiden yang menewaskan ratusan korban jiwa. Dan kalau kita lihat, ini adalah pintu yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan saya akan mengajak juru kamera Novan Dwi Kusuma untuk melihat ke dalam seperti apa kondisinya. Ada garis polisi yang sudah membentang di dalam. Dan pintu ini rusak akibat upaya dari para penonton untuk keluar ketika adanya gas air mata. Saksi mata Aremania membantah statement Kadif Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa tidak ada pintu stadion yang ditutup. Kelompok supporter yang saat itu di lokasi bersaksi bahwa mereka sempat keluar stadion di menit 85, lantaran pintu stadion masih terbuka. Namun kembali masuk saat mendengar jeritan. Naas, supporter itu justru tidak bisa keluar kembali karena pintu stadion yang sudah terkunci. Menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar di gate 13, pintu 13 itu kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintunya sudah terkunci, tertutup. Gembok itu gembok hitam segini. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya, Mas. Saya sama 3 orang, saya itu jebol sini. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan pintu keluar stadion hanya bisa dilewati oleh 2 orang. Alhasil, banyak penonton yang berdesakan dan terhimpit. Sementara pintu yang terbuka hanya 2 dari 14 pintu. Timbul pertanyaan, mengapa pintu-pintu tertutup, padahal biasanya menjelang akhir pertandingan, pintu stadion sudah dibuka. Atas temuan ini, Komite Disiplin PSSI menghukum 2 sosok yang dianggap lalai menjalankan tugasnya hingga menimbulkan korban jiwa. Ketua Panitia Pelaksana dan petugas keamanan dianggap lalai melakukan mitigasi bencana dalam membuka pintu stadion saat terjadinya kericuhan. Menko Polhukam RI Mahfud MD dalam akun sosial media milik pribadinya menyampaikan rasa duka mendalam untuk keluarga korban. Selain menyampaikan duka, Mahfud juga mengonfirmasi bahwa kapasitas stadion melebihi batas maksimum. Sebelumnya, panitia sudah mengimbau agar mencetak tiket sesuai dengan kapasitas Stadion Kanjuruhan yaitu 38.000 pengunjung. Namun panitia mencetak tiket pertandingan antara Persebaya dan Malang sebanyak 42.000 tiket. Sementara itu pihak Arema menilai penjualan 42.000 tiket masih di bawah kapasitas maksimum Stadion Kanjuruhan yaitu 45.000 penonton. Hal ini pun menjadi perdebatan. Berapa sebenarnya kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan? Penyelenggaraan pada malam hari juga sempat menjadi sorotan. Sebelum tragedi ini terjadi, pihak kepolisian telah mengusulkan agar pertandingan dilangsungkan pukul 15.30, namun ditolak oleh panitia yaitu PT Liga Indonesia Baru. Menurut pengamat sepak bola, pelaksanaan laga dengan resiko tinggi seperti Derby Jatim ini sangat beresiko jika dilaksanakan pada malam hari, karena kualitas Stadion Indonesia yang sebagian besar belum memenuhi kriteria FIFA. Di Stadion Kanjuruhan, kalau kita lihat pada kejadian ini ya, ini kan terlihat jelas bahwa belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA. Ada standar maksimal, ada standar minimal. Pintu-pintu keluar itu juga termasuk salah satu yang harus dipatuhi ya, persyaratan dari pintu-pintu keluar dari masing-masing stadion. Ya, jadi kalau misalnya kita kemudian menyatakan bahwa kenapa sih tidak sore hari, kenapa dipilihnya malam, boleh-boleh aja sebenarnya mau malam juga ya, sepanjang infrastruktur dari stadion itu memang memenuhi persyaratan, kemudian juga ancaman-ancaman dari bakal terjadinya chaos itu juga bisa diminimalisir gitu ya. Kejanggalan-kejanggalan ini harus dibayar mahal. Ratusan korban meninggal dan ironisnya dalam tragedi ini sebanyak 32 anak-anak tewas, termasuk balita berusia 3 tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak pemerintah memberi dukungan terhadap anak-anak yang menjadi korban dan menjadikan tanggal 2 Oktober jadi hari berkabung nasional. Tidak hanya itu, Indonesia juga dibayangi sederet ancaman sanksi FIFA. Ada 7 ancaman mulai menghantui, di antaranya dibekukannya Liga Indonesia selama 8 tahun, dicabutnya keanggotaan Indonesia di FIFA, pencabutan status tuan rumah FIFA World Cup U20 pada 2023 nanti,
Larangan bermain Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20, pengurangan poin FIFA, larangan adanya penonton untuk Liga Indonesia, dan larangan bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Sementara itu hingga kini sejumlah sanksi dijatuhkan. Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada Arema FC dan pelaksana pertandingan terkait tragedi Kanjuruhan. Selain denda Rp250 juta kepada Arema FC, pelaksanaan laga kandang harus berjarak 250 km dari Malang. PSSI memutuskan untuk menghentikan penyelenggaraan Liga 1 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini diambil agar investigasi tragedi Kanjuruhan dapat diusut secara tuntas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut telah memeriksa 5 anggota TNI, 4 diantaranya telah mengakui kesalahannya. Kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan, karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus, ini juga satu bentuk evaluasi, karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing, penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO, itu berarti tidak berjalan. Sementara itu Polri juga telah memeriksa sejumlah anggotanya dalam tragedi Kanjuruhan. 28 anggota Polri itu diduga melanggar kode etik dalam pengamanan insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan. Supporter Arema FC Aremania pun ajukan somasi terbuka. Ada beberapa tuntutan diantaranya mendesak mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Ketua PSSI untuk meminta maaf secara terbuka dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Menuntut pernyataan dari pihak pengamanan dan penyelenggara lewat media bahwa tragedi Kanjuruhan adalah murni kesalahan kedua pihak tersebut. Aremania juga menuntut penetapan tersangka dalam tragedi ini, pemenuhan hak-hak korban jiwa dan luka, serta penyelidikan yang transparan. Jika tidak dipenuhi, maka Aremania akan tempuh jalur hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Esoknya, Kamis 6 Oktober, Polri pun akhirnya menetapkan 6 tersangka termasuk Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo meninjau langsung Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran langsung tragedi yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Presiden juga menemui korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat dan ahli waris korban meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Selain itu, tim pun dibentuk. Menko Polhukam RI Mahfud MD mengumumkan anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Tim akan bekerja maksimal hingga 1 bulan ke depan untuk mengungkap semua pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Hasil investigasi serta rekomendasi akan diserahkan ke Presiden. Lebih dari sekedar jumlah korban, tragedi Kanjuruhan diharapkan menjadi cerminan ketulusan pemerintah dalam membenahi sepak bola tanah air. Penyelenggara liga sudah dipidana, panitia pun sudah disangsi. Namun, bagaimana dengan PSSI? Pantaskah ratusan nyawa melayang hanya dibalas permintaan maaf tanpa pernah berhenti hilaf? Sudah terlalu sering tragedi hanya berakhir dengan kata-kata empati. Usut tuntas hingga semua jelas. Ya, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda.